Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat ikhwani wa fillah, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali. Hari ini adalah hari kita memulai gas lagi agenda-agenda Elite Circle yang biasanya kita laksanakan setiap Sabtu 2 pekan sekali insyaallah. Nah, acara ini sengaja sekarang kita ambil tema yang cukup aktual dan juga besar, karena saya kira kita perlu dari waktu ke waktu itu terus mengupgrade pemikiran-pemikiran kita tentang apa yang sedang terjadi, yang lambat laun dalam waktu yang tidak sebentar akan berdampak pada keseluruhan kehidupan kita, baik itu bisnis ataupun profesional, bahkan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan sederhananya, ngapain belajar tentang geopolitik? Kenapa kita mengkaji tema-tema seperti ini? Toh saya tinggal di Purwakarta, saya tinggal di Depok, saya di Palu, saya di Makassar. Nggak ada hubungannya. Apa sih yang dilakukan oleh Donald Trump sampai kita harus mengkajinya seperti ini? Sahabat-sahabat, sekarang kita melihat berita di mana-mana, berita internasional, seakan-akan jauh ya. Seakan-akan jauh. Padahal dalam kehidupan kita, kalau misalnya ada seorang nahkoda kapal ngantuk, ibaratnya ngantuk, lalu dia membawa kontainer kapal yang besar, salah koordinat sehingga kapalnya nyangkut di terusan Suez, maka jalur perdagangan Eropa dan Asia itu akan terganggu. Kenapa? Karena barang yang datang dari Asia ketika melalui terusan Suez Mesir untuk menuju Eropa itu terblok gara-gara kapal yang nyangkut. Dan itu kejadian kemarin. Kejadian beberapa tahun yang lalu ketika ada kapal yang nyangkut, akhirnya rute perdagangan dunia itu langsung terkendala gara-gara ada satu blockage, ada bottleneck di satu jalur dagang. Kita tidak merasakannya, tapi dalam jangka yang panjang kita akan merasa kok harga-harga jadi naik, kok jadi barang kita nggak nyampe, sehingga ketika nggak nyampe lalu juga para pengusaha itu mengcancel orderannya, orang-orang yang ada di Indonesia terkena dampaknya di PHK misalnya. Nah, ini terjadi dalam konteks ekonomi, belum ngomongin politik ya, saya lagi ngomongin soal ekonomi dulu. Jadi berbagai hal itu terjadi di luar sana langsung memberikan dampak bagi kita walaupun kita tidak nyadar, bahkan ketika kita tidak tahu itu tidak ngaruh. Kalau itu akan memberikan dampak, tetap aja akan mempengaruhi hidup kita walaupun kita sadar ataupun tidak sadar. Maka sahabat-sahabat, cara terbaik untuk mengantisipasi perubahan itu adalah kita menyadari, memahami, lalu juga bisa memberikan langkah yang paling tepat atas setiap perubahan. Makanya sahabat-sahabat, saya lebih fokus sebetulnya bukan membahas tentang geopolitiknya, tapi membahas tentang bagaimana kita survive di depan semua perubahan itu. Karena member-member Elite Circle yang sudah kita bina bertahun-tahun, terus kita bina agar kita siapkan mereka itu bisa beradaptasi, naik level strata sosialnya, ekonominya, kapasitas dirinya, agar menjadi orang-orang yang punya kapasitas tinggi, berdampak, bisa memimpin. Tapi bagaimana bisa memimpin kalau di depan perubahan sedikit saja langsung gamang, langsung orang itu galau, bahkan tidak bisa survive, bisnisnya langsung hancur misalnya di depan setiap perubahan kecil. Salah satu alasannya adalah mungkin kita tidak memahami fenomena perubahan itu. Jadi kenapa kita perlu memahami geopolitik? Karena dunia ini semakin terkoneksi sahabat-sahabat. Apalagi Anda semua sekarang menjadi manusia global. Semuanya. Contohnya adalah forum kita di berbagai daerah ini, dari London ke Sulawesi, ke Kairo, sampai ke Edinburgh lagi. Direlay acaranya ini ke seluruh dunia. Anda bisa menyaksikannya secara live, online. Anda semua sudah menjadi global citizen. Ketika Anda nonton Reels dan menikmati TikTok,
Anda sudah menjadi global citizen. Orang lagi rame di luar sana membicarakan TikTok lagi diperebutkan sekarang. Menjadi tema geopolitik besar TikTok itu. Karena menjadi tools perubahan. Kita bisa menyaksikan hal-hal yang sedang viral. Kita bisa menyaksikan berita. Dan kita merasakan perubahan itu berbentuk produk, sistem politik, ataupun medsos yang baru, atau AI yang terbaru. Cuma kalau kita tidak memahami arah perubahannya, selamanya orang-orang itu akan tertinggal di belakang, akan dipaksa untuk adaptasi, bahkan kadang-kadang jadi korban. Saya selalu mengklasifikasi manusia itu terbagi menjadi 3 kategori di depan perubahan. Dia akan ada yang menjadi game changernya, mempengaruhi. Dia yang bermain menjadi aktornya. Ada orang-orang yang menjadi followernya, ngikut. Dia yang misalnya kalah langkah, kalah strategi. Tapi ada kategori ketiga. Dia bukan sekedar jadi follower, bahkan tidak mengerti perubahan itu sedang terjadi. Dia menjadi korban-korbannya, menjadi victim. Dan kita tinggal memilih. Kita akan menjadi aktor yang memiliki bargaining position, atau kita menjadi follower, atau mungkin menjadi korban-korban barunya. Setiap ada perubahan tikungan zaman itu selalu ada 3 kategori manusia ini. Yang tidak selalu setiap ada krisis itu jadi korban orang-orang yang ngerti itu, bahkan menjadi orang-orang yang paling untung sahabat-sahabat ketika ada perubahan besar. Jadi geopolitik ini akan mempengaruhi hidup kita paham ataupun tidak paham, sadar ataupun tidak sadar. Terutama bagi anak-anak muda yang nanti di masa depan itu kita yang akan mengambil alih estafeta kepemimpinan di berbagai sektor, baik itu politik praktis ataupun di bidang usaha, bisnis, ekonomi makro atau yang mikro UMKM. Kita akan mengambil alih. Sehingga arah kebijakan pemerintahan besar seperti Amerika perlu kita tahu, karena akan berdampak pada karir Anda dan bisnis Anda. Kalau ada pemimpin misalnya presiden Mali atau presiden atau pemimpin Suriah, Libya, gak akan terlalu berdampak bagi kita. Atau politisi Belarusia tiba-tiba menang pemilu, setelah itu bikin kebijakan yang berbeda. Mereka bikin gerakan anti Indonesia, gak ngaruh. Gak terlalu ngaruh. Tapi kalau Amerika bicara sebagai negara superpower yang paling besar di dunia, sharing kekuatannya secara militer, ekonomi, maka pasti akan berdampak bagi Indonesia. Dan kita merasakannya. Ada orang yang sekarang tiba-tiba dipecat, dan itu nggak sedikit sobat-sobat dipecat. Kenapa? Karena sederhana. Kalau misalnya perusahaan tidak mendapatkan order sebagaimana biasanya, drop berkurang ordernya, ya yang paling bisa mereka lakukan ya memecat karyawannya. Kan tidak setiap perusahaan pabrik itu bisa beradaptasi. Atau mereka yang awalnya ingin merekrut 300 karyawan baru di tahun 2025, tiba-tiba dengan adanya perubahan kebijakan Donald Trump sejak bulan November, mereka sehingga kehilangan berbagai proyek. Akhirnya apa? Serapan tenaga kerja harus dikurangi menjadi misalnya 100-200 orang yang harusnya dapat pekerjaan hilang. Mungkin kita tidak merasakan dampak itu. Tapi kalau misalnya kita tahu, kita akan bisa mengantisipasinya sahabat-sahabat. Atau yang paling sederhana deh. Yang paling sederhana, saya tidak tahu di Indonesia sedang terjadi atau tidak. Gerakan FOMO, fear of missing out terhadap produk Apple, itu meningkat di berbagai negara. Karena salah satu efek dari kenaikan harga ke depan adalah meningkatnya biaya-biaya produksi produk yang diproduksi oleh Cina. Walaupun brandnya brand Amerika, seperti Apple. Kan kita tahu Apple kalau Anda lihat, design in California, made in China kan. Jadi mereka FOMO, takut Apple nanti jadi mahal, dan sudah ada prediksi harga Apple akan melonjak kalau made in Amerika, jadi mahal. Akhirnya banyak orang buru-buru beli produk-produk Apple, beli Mac, beli iPhone. Karena orang FOMO, orang tidak merasakan dampak-dampak ini. Itu dampak-dampak yang kasat mata, yang tidak kasat mata lebih banyak lagi. Jadi ketika seorang Trump, terlepas bagaimana personalitinya, apa kebijakannya, pasti akan berdampak bagi hidup kita. Dan kalau kita tidak tahu, ya siap-siap bukan hanya jadi follower, tapi jadi korban-korban baru. Saya ingin punya harapan anak-anak muda mulai nyadar, sehingga langkah-langkah kita
bisa benar-benar di-adjust sesuai dengan perubahan zaman. Apa yang saya sampaikan ini agak besar, sehingga saya berharap Anda semua bisa menyesuaikan materi ini untuk diterapkan bagi posisi masing-masing. Kalau di sini ada mahasiswa, ya mikirlah skill apa yang saya siapkan. Kalau di sini ada pengusaha, Anda berpikir apa implikasinya pada bisnis saya, harus mengarah kemana, pada supply chain, pada jalur distribusi, pada pemilihan bahan-bahan. Kalau Anda sebagai karyawan, Anda harus ngerti apa dampaknya pada karir Anda, apa skill-skill yang perlu Anda siapkan. Anda harus sadar dengan hal-hal seperti itu. Bahkan kalau Anda peneliti, ada pengamat, atau Anda belum berkarir sama sekali, hanya ingin mendengarkan, minimal Anda sadar tentang langkah yang bisa Anda ambil di depan semua perubahan ini, kawan-kawan. Dampaknya terasa pada dunia kerja, dunia usaha, pada profesionalisme, bahkan pada dolar kita ya. Sempat mencapai kemarin itu sampai 17.000 dolar gitu. Itu yang paling tinggi sejak zaman Krismon tahun 98. Itu yang paling tinggi, tapi sekarang udah agak turun lagi 16 ribuan. Anda langsung terdampak dari kebijakan itu. Intinya Trump effect itu artinya semua negara yang berinteraksi secara ekonomi, politik dengan Amerika itu merasakan dampak langsung. Karena perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kebijakan luar negeri Amerika. Dan ini bukan hal yang baru. Apa kesimpulan dari kebijakan luar negeri Trump? Sebetulnya membela Amerika sebetulnya kan. Dia punya slogan Make America Great Again. Membuat Amerika jaya kembali. Kira-kira kalau Anda jadi presiden Amerika, Anda punya aspirasi itu enggak? Ya sama kan. Kalau kita jadi presiden Indonesia, kita juga akan bilang hal yang sama. Make Indonesia Great Again. Kita akan membangun NKRI yang kuat, sama setiap orang. Nah sekarang saya ingin mengajak sobat-sobat sedikit masuk ke alam pikiran Donald Trump, ke alam pikiran pemimpin-pemimpin Amerika, dengan sebuah kaidah dasar bahwa tidak ada negara yang memikirkan negara lain. Dalam kaidah yang namanya Prisoner's Dilemma, ada dalam sebuah ilmu ekonomi. Prisoner's Dilemma itu di mana kesimpulannya setiap pihak itu pasti akan memikirkan kepentingan interestnya masing-masing. Kalaupun dia menyumbang misalnya, memberikan pinjaman, suntikan dana, memberikan donasi, pasti ada efek langsung ataupun tidak langsungnya bagi kepentingan dia pribadi, bagi negaranya. National interest disebutnya itu. Maka sobat-sobat, coba saya akan ajak kawan-kawan untuk berpikir, apa sih national interest Amerika? Selama 4 tahun terakhir ya, di masa pemerintahan Joe Biden, arah kebijakan Amerika itu benar-benar terbuka lagi. Sebelum Joe Biden itu kan yang menang Donald Trump juga. Donald Trump itu pemimpin Amerika ke-45. Ke-46 ya, Presiden Amerika 46 Joe Biden, lalu dia menang lagi. Sekarang bayangkan dulu, Donald Trump pernah menang. Setelah itu yang lain menang dan dia terpilih lagi. Apa artinya? Satu ya sederhana, logika sederhananya. Berarti rakyat Amerika yang memilih Donald Trump dengan demokrasi mempercayai negara ini, mandat ini untuk dikelola oleh pemimpin sejenis kayak gitu. Nah, kita jangan dulu masuk ke judgement kita pada penilaian individu kita ataupun penilaian kolektif kita sebagai bangsa Indonesia tentang Donald Trump. Jangan dulu mikir itu. Nanti kita bahas. Kita akan bahas secara sistematis. Kita masuk dulu ke alam pikiran Amerika. Amerika selama bertahun-tahun sebetulnya, kalau dalam kajian yang namanya global governance, ada sebuah topik dalam ilmu politik itu disebutnya itu pemerintahan global. Pemerintahan global itu adalah kajian tentang dunia ini dikelola oleh banyak aktor-aktor baru di luar negara. Aktor-aktor baru di luar negara itu banyak. Terutama yang powerful itu adalah TNC, Transnational Corporation, atau MNC, Multinational Corporation. Kayak Tesla ya, kayak apalagi Shell atau Total
atau perusahaan kayak Apple, Microsoft, kayak Nvidia, mereka punya cabang di mana-mana, asetnya gede, bahkan kadang-kadang lebih powerful dibanding negara. Itu di antara aktor global. Nah, bukan hanya Indonesia yang katanya dipimpin oleh oligarki, sama di negara sono juga. Walaupun negaranya demokratis, tapi oligarki itu sangat kuat. Sangat kuat. Para pengusaha itu mencengkram ekonomi Amerika. Sejak zaman dulu ya, bukan sekarang. Sehingga kawan-kawan, sejak masuk abad ke-21 di tahun 2000-an itu, banyak sekali para pengusaha itu yang berpikir untuk memindahkan produksi padat karya yang dimiliki oleh Amerika itu ke negara-negara yang murah tenaga kerjanya. Misalnya ke Bangladesh, ke India, ke Cina. Ongkosnya itu lebih murah. Ini dibahas dengan sangat detail oleh Thomas Friedman ya dalam berbagai kajiannya, dan oleh John Naisbitt. Mereka merelokasi banyak produksinya itu ke Asia Tenggara ataupun ke Cina karena buruhnya lebih murah. Nanti setelah jadi bahannya, produknya dibawa lagi ke Amerika, dijual dengan harga yang kompetitif dengan modal yang sangat murah. Yang paling untung nomor pertama adalah pemilik modal, kapitalis. Yang paling untung itu adalah pengusahanya. Yang untung kedua, yang menjadi follower mereka adalah industri di Cina sana. Awalnya follower, tapi makin lama kelamaan jadi ketergantungan, sobat-sobat. Jadi ketergantungan sehingga perusahaan-perusahaan high tech seperti, taruhlah kita sebut ya, seperti Apple gitu. Perusahaan high tech kayak Apple itu sudah bertahun-tahun mereka sudah tidak memiliki skill memproduksi iPhone dan juga Mac di dalam Amerika sendiri. Karena tenaga kerjanya udah dipindahkan, disebutnya outsourcing. Sudah di-outsource ke Cina. Dari mulai pabriknya, skillnya dimiliki oleh Cina. Amerika udah nggak punya lagi. Apa dampaknya? Dampaknya adalah yang makin kaya adalah pengusahanya dengan membayar tenaga kerja murah, dan juga yang untung adalah Cina. Oke? Yang untung adalah Cina atau ya India ataupun ya Indonesia. Mereka untung karena mereka mendapatkan orderan untuk memproduksi sesuatu. Bukan hanya iPhone, tapi memproduksi mobil macam-macam ya. Yang jadi follower dan juga yang jadi korbannya siapa? Dalam perspektif Amerika, yang jadi korbannya adalah ya rakyat Amerika yang harus beli, tapi uangnya masuk ke pemilik perusahaan dan juga masuk ke tenaga kerja Cina. Itu terjadi bertahun-tahun. Dan tidak ada yang bisa mengubah ini karena para pemimpin itu mau tidak mau, sobat-sobat, ini penting juga biar Anda paham. Mau tidak mau, ongkos pemilu dalam demokrasi itu sangat mahal. Sehingga ketika seorang kandidat itu maju dengan dana oligarki, maju dengan dana para pengusaha, maka ya harus balik modal. Mereka nggak bisa melawan para pengusaha ini, para multinational corporation ini. Sehingga terus ekonomi Amerika itu memang menguntungkan kapitalis pemilik modal, bukan menguntungkan rakyat Amerikanya. Nah, hal seperti inilah yang mendorong kaum golongan kanan. Golongan kanan itu mereka punya ide-ide konservatif ya, punya ide-ide untuk melawan kekuatan ekonomi global ini dengan cara semuanya dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Itu narasi mereka ya, narasi idealisnya. Sehingga keuntungan yang biasanya disebar keluar itu berusaha ditarik lagi. Pokoknya untung harus untuk rakyat Amerika. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah mereka menarik diri dari semua kerjasama internasional yang menguntungkan non-Amerika. Singkat kata, strategi ini disebutnya itu strategi proteksionisme, memprotek atau isolasi, mengisolate. Dan ini bukan strategi baru sebetulnya. Golongan kanan dari mulai partai kanan di Prancis seperti Marine Le Pen, partai kanan di Hongaria, partai kanan di Jerman, semuanya mirip-mirip. Mereka membawa isu ini. Termasuk di Amerika. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengikuti bagaimana pola pikir Donald Trump selama 20 tahun terakhir, gak ada yang baru, gak ada yang aneh. Andaikan Donald Trump itu naik, pasti langkahnya itu proteksionis, isolasi. Pasti. Gak ada yang baru itu.
Kayak orang yang suka marah-marah nih. Ada anak tukang marah-marah, tukang ngebully misalnya. Kalau dia jadi KM, ketua murid ya di kelas, pasti dia akan ngebully ininya teman-temannya itu. Sudah terbahas tabiatnya gitu. Jadi tidak ada yang baru dalam tabiat Donald Trump itu. Gak usah juga kita misalnya ada orang bilang kayak gini, kaget ya sekarang kok Amerika jadi kayak gini, kolongnya kayak gitu. Gak usah kaget bro, karena sejak awal tabiat dari pemimpin Amerika yang namanya Trump itu kayak gitu sebelum dia jadi presiden. Apalagi dia pernah jadi presiden kan, gitu. Jadi kita nggak ada yang aneh bahwa dia langkahnya akan proteksionis, itu pasti sahabat-sahabat. Nah ya, coba lihat angka-angka ini. Saya mengumpulkan dari berbagai referensi yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan bahwa Trump itu menetapkan banyak sekali kebijakan tarif bagi luar negeri, terutama bagi negara-negara yang disebut predator. Kalau memang dia menerapkan strategi baru ini, diprediksi kata beberapa sumber, termasuk sumber-sumber ilmiah seperti sumber ekonomi berbagai kampus, Pennsylvania University misalnya. Kalau ini diteruskan, maka dalam 10 tahun pertama Amerika itu akan untung 4,5 triliun dolar. Bingung kan angka nolnya kan? Nah hitung aja. 4,5 triliun kali 16.000. Nah, berapa rupiah itu? Ini besar sekali efek ekonominya bagi Amerika ya, dalam perspektif Amerika ya. Kalau strategi ini diterapkan. Karena selama ini sahabat-sahabat, mereka boncos terus. Lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan Amerika yang produksinya di tempat asing? Nah inilah licinnya para pengusaha oligarki, lalu juga licinnya para kapitalis yang memahami geopolitik, bahkan masuk ke dalam pemerintahan. Anda tahu siapa yang jadi tim utama Trump sekarang? Ahli teknologi. Namanya sering Anda mention sebagai inspirator bisnis. Elon Musk, Mas. Mas Elon ya. Ya, mungkin kita bisa melihat aspek hidup dia dalam banyak kajian-kajian kita. Oh, pengusaha hebat, visioner. Bukan hanya itu, dia licin sekali masuk ke dalam pemerintahan sebagai salah satu donatur terbesar, sponsor terbesar dalam kemenangan Trump. Karena ketika misalnya Trump itu menerapkan tarif tinggi terhadap Cina, mereka itu tetap aja bisa main. Seluruh pemain teknologi ya, bukan hanya Apple, bukan hanya SpaceX, bukan hanya Elon Musk, tapi termasuk OpenAI, ChatGPT. Mereka itu sudah menyiapkan investasi besar untuk merelokasi industri yang awalnya di luar negeri, bahkan mereka berani untuk bikin industri baru di Amerika. Ini angka-angkanya, ini udah disiapkan nih. Berdasarkan berbagai data, OpenAI itu udah menyiapkan 500 miliar dolar untuk membangun industri baru yang awalnya diproduksi di luar negeri, sekarang di Amerika. Sehingga tenaga kerja Amerika lebih banyak, lebih menyerap padat karya. Mereka dapat gaji orang Amerika itu. Produksi Apple sekarang bukan lagi Apple made in China, ke depan akan Apple made in Amerika. Mungkin lebih mahal, tapi industri Amerika boleh naik. Sudah menyiapkan 500 juta investment. Bikin chips Nvidia juga siap untuk bikin nanti. Jadi sebelum terjadi tarif yang mahal kayak gini, mereka sudah tahu dan juga sudah ancang-ancang. Sudah tinggal siap-siap aja. Sedangkan yang lain-lain yang terkaget-kaget, kan suka ada ya politisi kita di Indonesia ini, kalau ada apa-apa seorang pemimpin X kaget melihat harga naik, kaget, dikit-dikit kaget terus. Kok bisa kaget sih? Kan punya tim data, tim research, punya tim intelijen. Kok kaget gitu? Nah Anda jangan gitu juga. Kaget ya sekarang kok harga-harga mahal. Kaget ya kok banyak pemecatan. Kaget ya kok pekerjaan makin sulit. Kaget ya harganya nggak kompetitif. Jangan kaget-kagetan. Kalau kaget berarti kita tidak mengenal perubahan zaman itu, sehingga kita terus aja dipaksa untuk mengejar di belakang, bukan mengantisipasi. Bukti orang yang tidak mengantisipasi adalah kaget melihat perubahan. Orang-orang kayak ini nggak kaget, mereka udah siap-siap, udah tahu tabiatnya. Oke, ini yang terjadi. Nah, di depan luar negeri Amerika ini defisit terus. Apa yang dimaksud dengan perang dagang gini kawan-kawan?
Amerika itu defisit keuangan, defisit perdagangan ya di depan Cina itu sekitar 295 juta dolar atau 4.700 triliun. Artinya apa nih? Amerika mengimpor barang dari Cina itu, alias Cina ya. Cina mengekspor barang ke Amerika totalnya 440 miliar dolar. Lalu Amerika mengekspor ke Cina cuma 145. Dihitung selisihnya. Ibaratnya gini lah, lebih gampangnya. Cina jual barang ke Amerika 440 miliar. Amerika jual barang ke Cina 145 miliar. Selisihnya 295 miliar. Itulah yang disebut defisit. Amerika defisit 290 miliar. Berarti Cina untung 295 miliar. Alias 4.700 triliun. Gede banget angkanya. Dalam perspektif Amerika apa coba? Coba Anda baca. Dalam perspektif Amerika, kok mereka terus impor ke Amerika? Mereka terus ekspor ke Amerika, kita ngimpor terus, kita rugi. Harusnya kita yang mengekspor ke luar negeri. Tapi karena Amerika belum mampu mengekspor dan melebihi produksi Cina, karena mahal sobat-sobat. Salah satu alasan kenapa Amerika itu tidak mampu menyaingi produksi Cina ataupun produksi Asia, karena tenaga kerja itu mahal sekali. Mahal sekali. Anda bekerja sebagai kasir di restoran fast food, itu bisa cukup untuk kehidupan sehari-hari. Cukup lah ya. Gajinya gede, ada asuransi macam-macam. Kalau pekerjaan yang resmi ya, UMR itu cukup sekali di sana. Sehingga biaya produksi itu sulit kompetitifnya dalam ekonomi dunia, dalam ekonomi global. Sehingga selalu kalah Amerika itu. Atau Eropa juga ya, sama dengan Asia itu soal ekonominya. Nah, sehingga Amerika defisit. Nah, dari situlah Amerika memasang tarif. Awalnya kan dikit-dikit, naik. Ketika Amerika bikin tarif, Cina ngelawan karena Cina gede juga. Kekuatan ekonomi Cina melebihi Amerika. Ketika Amerika melihat Cina ngeyel, ditaikin lagi sampai sekarang angka yang terbaru itu 145%. Jadi kalau misalnya ada harga nih, harga barangnya $10. Ini saya ada tripod nih. Tripod ini canggih ini. Made in China, Ulanzi ini. Ini kalau misalnya masuk ke Amerika nanti, ini jadi berkali lipat. Jadi 145% tambahan biaya dari ini. Kalau misalnya ada barang $10, taruhlah ini $10. Maka 1,45 kalinya berapa tuh? 145%-nya ya. Tambahin aja itu. Kalau 100% berarti jadi $20. 145 berarti jadi $14,5. Tambahkan itu angkanya. Itulah harga yang perlu dijual oleh pengusaha importir Amerika. Barang $10 menjadi tambah 14,5, $24,5 harganya. Ya nggak akan laku pada akhirnya. Nggak kompetitif harganya gitu. Sehingga otomatis mereka akan mengurangi impor dari Cina dan negara lain. Dan mereka akan terpaksa pengusaha ini untuk memberdayakan karyawan dari Amerika. Gitu kira-kira lah sederhananya. Nah, Cina nggak mau, dia ngelawan 125%. Pokoknya barang yang masuk ke Cina dari Amerika dikasih tarif, dikasih bea masuk ya, pajaknya 125%. Dibalas. Kalau Indonesia nanti kita bahas ya. Meksiko dan Kanada pun sama, dikasih tarif yang tinggi 25%. Untuk mobil baja aluminium yang banyak produksi mobil itu di Kanada dan juga di Meksiko. Wah, habis-habisan pokoknya dalam perang dagang ini. Nah, sahabat-sahabat, bukan hanya perang dagang. Salah satu dampak lain dari proteksionisme Amerika secara politik ya. Ini saya mention sedikit, nggak akan saya bahas terlalu dalam. Karena ini kajian yang berbeda. Kita akan fokus pada ekonominya. Dalam politik pun sama. Amerika ingin menghemat sekarang. Menghemat semua anggaran yang biasanya mereka belanjakan untuk militer, untuk menjaga di Timur Tengah. Mereka masang tentara yang banyak di Libya, di Suriah, di Irak. Perang Irak itu menghabiskan banyak ekonomi Amerika. Termasuk di Israel. Mereka mulai menarik. Sebetulnya bukan karena hemat-hemat ekonomi banget, karena politik luar negeri Amerika itu selalu kalkulatif. Kalau mereka mengeluarkan uang banyak, berarti untung lebih banyak lagi. Selalu seperti itu.
Salah satu alasannya ya karena minyak di Timur Tengah udah makin berkurang, sehingga ngapain lagi mengeruk di sana. Tentara udah nggak terlalu butuh. Siap-siap aja sobat-sobat. Ini berdampak besar pada perubahan geopolitik di Timur Tengah. Dan saya mau ngasih tahu ini belum terjadi nih. Tapi dalam beberapa tahun ke depan saya bisa memprediksi di Timur Tengah akan terjadi modernisasi besar-besaran dan juga akan mulai muncul civil society lebih kuat, di mana nanti gerakan-gerakan sejenis misalnya Salafi atau yang keras ataupun gerakan apapun yang nantinya dianggap radikal itu akan mulai berkurang di sana. Kenapa? Karena akan makin modern negara-negara Timur Tengah. Sekarang mereka mesti kayak gitu karena mereka disupport oleh militer Amerika. Militer Amerika akan mulai menarik dirinya sehingga negara-negara dari mulai Arab Saudi sampai nanti Qatar, Yaman akan memodernisasi dirinya dengan terpaksa. Karena mereka sudah tidak bisa mengandalkan modal pembangunan dari minyak lagi. Minyak makin berkurang. Lihat Saudi Arabia sekarang udah mulai menjadi negara yang modern. Akan masuk ke fase mereka memodernisasi, bahkan akan mulai muncul banyak liberalisme di sana di Timur Tengah. Berkat minyak berkurang, Amerika mulai menarik. Karena militer di Timur Tengah itu sangat disupport oleh militer Amerika. Nah, di saat yang sama ini akan menghemat anggaran militer Amerika yang biasanya dikeluarkan hanya untuk menjaga Timur Tengah. Yang notabene mereka dapat untung juga dari minyak. Ini salah satu efek lain dari kebijakan luar negeri Donald Trump. Mereka juga udah mulai mengancam eksistensi NATO. NATO itu adalah aliansi negara-negara pemenang Perang Dunia II. Ketuanya Amerika ya. Di situ ada Inggris juga, ada Perancis juga. Tapi anggota NATO itu harus menyumbang 2% dari biaya 2% dari penghasilan negara mereka untuk nyumbang ke NATO. Tapi mereka jarang nyumbang. Sumbangan mereka itu tidak disiplin seperti Amerika. Jadi Amerika banyak menyumbang untuk NATO tapi mereka enggak, sehingga Amerika mengancam akan keluar dari NATO. Kalau ini juga Amerika juga lebih mendukung Israel sekarang. Donald Trump itu fanatik Israel. Dan Amerika semakin menentang Iran. Ini di antara beberapa kebijakan politik luar negeri yang berhubungan dengan dunia Timur Tengah dan keamanan. Dengan dunia internasional juga. Proteksionisme Amerika itu membuat mereka menarik diri dari semua kesepakatan internasional, disebutnya multilateralism. Multilateral. Menarik dari Paris Agreement. Paris Agreement itu saya waktu itu masih di Paris tuh. Ketika ada perjanjian kesepakatan untuk isu lingkungan. Paris Agreement ini mereka sepakat berbagai negara untuk menjalankan sustainable development dengan kebijakan yang pro lingkungan lah, semua bangsa-bangsa itu. Tapi untuk menjalankan kebijakan itu modalnya gede ya. Dan yang paling banyak menyumbang modal itu Amerika. Dan mereka menarik diri dari sini. Termasuk dari WHO juga. Negara yang paling banyak berkontribusi pada WHO Amerika. Mereka mulai menarik diri. Termasuk juga pengadilan internasional. Mereka juga ingin mengkritisi besar-besaran, ingin memberikan sanksi. Karena pengadilan internasional ini salah satu langkah mereka ingin menghukum Israel. Dan Amerika yang mendukung Israel mati-matian justru ingin melawan pengadilan internasional ini. International Criminal Court, pengadilan kriminal internasional. Ini di antara sahabat-sahabat, di antara kebijakan luar negeri Amerika yang membuat situasi geopolitik ini semakin riskan. Globalisasi makin goyah karena pemain utama globalisasi Amerika. Ketika Amerika itu ingin menarik diri dari globalisasi, akhirnya keseimbangan kekuatan dunia itu menjadi rapuh. Aliansi jadi retak karena Amerikanya sebagai kekuatan pengontrol sudah makin menarik diri. Akan terjadi banyak kekacauan artinya. Akan terjadi banyak kekacauan di mana nanti salah satu efek politik di berbagai negara akan munculnya para pemimpin yang populis. Pemimpin populis ini pemimpin yang selalu mempersepsikan kita ini memiliki musuh. Kita perlu menghadapi musuh. Kita sebagai orang Amerika musuh kita adalah imigran misalnya. Kita sebagai orang Indonesia musuh kita adalah asing, antek-antek asing, orang-orang Tiongkok misalnya. Nah itu narasi populis. Mempersepsikan kita ini korban, selalu ada musuh bersama. Itu narasi populis.
antara rakyat lawan elit. Ini di antara dampak globalnya. Nah, ini bisa kita pahami dalam perspektif Amerika. Pasti Amerika ingin membuat negaranya great again. Pertanyaannya, bisa nggak kita memohon-mohon mereka jangan kayak gitu dong? Nggak bisa, sobat-sobat. Kembali lagi kaidahnya, setiap negara akan bergerak sesuai dengan interest nasionalnya masing-masing. Setiap negara akan bergerak sesuai dengan kepentingan ekonomi yang paling maksimal bagi negaranya masing-masing. Itu nggak bisa diapa-apain. Yang bisa dilakukan oleh kita adalah memahami. Yang kedua, kita mengantisipasi. Yang ketiga, kita menyiapkan strategi untuk menangkal setiap langkah lawan itu atau langkah orang lain. Itu aja yang bisa kita lakukan. Nggak bisa kita nyuruh jangan gitu dong Donald Trump please. Nggak bisa. Nah, kalau Cina mah udah jelas terang-terangan ya, frontal melawan Amerika. Nah sekarang apa yang terjadi di Indonesia? Apa dampak dari kebijakan Trump itu pada Indonesia? Pertama yang paling terasa ekonomi jelas ya. Bagi Anda anak-anak muda, bagi kita semua nih pasti terasa secara ekonomi. Indonesia ini juga cukup bagus sebetulnya ekonominya dalam interaksi dengan Amerika. Kita ini surplus, Amerika yang defisit ke Indonesia. Ekspor Indonesia ke Amerika itu surplus 10,2 miliar. Surplus 14 sampai 17-an. Ekspor dari Indonesia ke Amerika itu angkanya 28,1 miliar dolar. Lihat ya, Indonesia ke Amerika 28. Amerika ke Indonesia 10,2. Selisihnya berapa dikurangi? 17,9 selisihnya. Jadi bangsa kita di tahun 2024 surplus ekonomi 17,9 miliar dolar alias 286,4 triliun. Lumayan kan? Keren juga kita kan? Keren juga Indonesia. Tapi dibanding Cina jauh. Cina 4.000 triliun bayangin. 4.700 triliun. Ya kita lumayan lah. 286 triliun. Keren juga. Kalau dibeliin seblak tuh gak tahu berapa kota penuh dengan mangkok seblak itu. 286 triliun. Inilah yang terjadi. Jadi selama 5 tahun terakhir Indonesia surplus terus di depan Amerika. Kira-kira bagi Amerika ini menguntungkan merugikan? Happy gak dengan angka ini? Yang jelas mereka gak happy kayak gini. Bagi kita happy, suka. Tapi kan pesta itu ada akhirnya juga sobat-sobat. Jadi jangan kita ngandalin ayo dong teruskan dong. Jadi kadang-kadang ya ketika sekarang kita ngelihat langkah pemerintah kita itu ingin melobi. Ya silahkan coba aja gitu. Mudah-mudahan bisa sih kalau bisa bersyukur. Tapi kira-kira kalau lobby kayak gini. Ayo dong kan kalian rugi nih Indonesia untung terus. Jangan diubah lah. Tolong tetap kayak gini aja. Saya ingin tetap Indonesia untung kalian rugi tetap ingin kayak gini. Kira-kira kan kayak gitu. Mana mungkin mereka mau. Kecuali kalau kita melakukan bargaining dengan yang lain. Kita bargaining dengan menawarkan bahwa keuntungan kita akan lebih gede dengan negara lain. Harus seperti itu. Kalau dengan Amerika ya ibaratnya mereka rugi terus kita masih ngelobi mereka. Terusin dong kalian rugi biar kita untung terus. Gak mungkin mereka mau kayak gitu. Kita harus menekan titik-titik lemah Amerika. Itu sebagai negara ya. Nanti saya jelaskan soal ini. Intinya statusnya neraca perdagangan kita itu surplus di depan Amerika sebetulnya. Ini kabar baik ya. Ekspor Indonesia ke US itu mencapai 10,3% per tahun. Jadi ekspor kedua yang terbesar. Ekspor terbesar di Indonesia itu sebetulnya ke Cina. Ekspor terbesar Indonesia ke Cina. Termasuk Cina pun ekspornya ke Indonesia. Jadi angka kita besar. Komoditi yang kita ekspor apa saja? Coba perhatikan. Barangkali ada bisnis Anda di bidang-bidang ini. Bisnis Anda atau Anda karyawan, staf, profesional, atau Anda punya ketertarikan atau tema riset yang berhubungan dengan ini. Mesin, alat elektronik, dari mulai kabel, alat elektronik tidak selalu yang teknologi canggih ya, kayak satu unit laptop. Bisa jadi hanya satu komponennya, hanya screen-nya saja, hanya chargernya saja. Ini alat elektronik, termasuk juga colokan listriknya, itu alat elektronik juga. Pakaian, aksesori pakaian, tali sepatu, ini produk-produk kita, alas kaki. Yang kalau Anda lihat, ini rata-rata produk yang tidak terlalu tinggi teknologinya.
Anda lihat ya. Makanya nggak ada kan produksi Apple di Indonesia itu yang high tech. Baru setelah kita cekik tuh iPhone 16-nya nggak bisa jual lo kalau nggak produksi di sini. Ya udah aku kasih deh berapa triliun, nggak mau, pengen lebih. Tambah lagi nggak mau, pengen lebih. Akhirnya ketika gede oke deh boleh silahkan. Itu pun hanya produksi katanya AirTag-nya aja, bukan iPhone-nya. Kenapa? Karena memang teknologi kita belum dipertimbangkan untuk menjadi bahan outsourcing bagi Amerika. Makanya yang ringan-ringan obatan, besi baja pun kadang-kadang yang mentah. Makanya Prabowo bikin kebijakan hilirisasi. Kita kalau ingin mengekspor barang-barang mentah seperti besi, baja, barang-barang mineral, juga bahan-bahan logam, industrinya perlu dibuat di Indonesia dari hulu ke hilir. Itu kebijakan yang sebetulnya kuat sekali. Cuma rakyat banyak yang nggak ngerti, dan juga ini pasti perlu di black campaign terus si ide hilirisasi itu. Kenapa? Karena tidak menguntungkan bagi Amerika, bagi pihak asing. Bagi Indonesia menguntungkan hilirisasi itu. Anyway, itu tema lain ya. Nah, lihat Anda angka-angka ini. Angka-angka inilah yang mungkin akan terdampak besar karena berhubungan dengan ekspor ke Amerika. Tekstil kita tinggi, menyerap tenaga kerja 3,98 juta padat karya industri tekstil itu. Sehingga siapapun yang berhubungan dengan ini, pengusaha kerudung, pengusaha baju, hati-hati. Supply Anda soal bahan-bahan, material, benang, termasuk produksi dari mulai tumbuhan, dari mulai katunnya menjadi bahan, itu akan terdampak besar pada industri ini. Karena salah satu ekspor besar kita adalah bahan-bahan pakaian dan juga kain, tekstil. Industri furniture 962 ribu tenaga kerja yang akan terdampak. Karena ini angka-angka besar semua, padat karya semua di Indonesia. Ini salah satu ilustrasi yang dibuat oleh Litbang Kompas berdasarkan data Kementerian Perdagangan ya. Mesin, perlengkapan elektrik, pakaian, aksesori, alas kaki, kaos kaki, ikan, cakalang tuh dari Sulawesi. Terdampak cakalang itu salah satu ekspor terbesarnya itu ke Amerika. Ikan cakalang yang nanti dipotong-potong menjadi tuna kaleng. Akan terdampak. Kalau Anda berbisnis di situ atau Anda punya usaha yang berkaitan dengan bikin website untuk perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan ini, akan terdampak tuh. Anda trainer, saya kan hanya narasumber, trainer untuk perusahaan-perusahaan kayak gini akan terdampak. Jadi bukan hanya usaha yang tersebutnya, tapi usaha-usaha yang berkaitan, bisnis ataupun bidang yang berkaitan dengan usaha ini akan terdampak oleh kebijakan ekonomi Trump ini. Lo perhatikan, saya nggak tahu background Anda apa dan juga bidang Anda apa, tapi yang jelas ketika bersinggungan dengan bidang-bidang ini Anda akan terdampak. Ada salah satu kenalan saya pengusaha karet besar, ekspor ke Amerika, ya jelas akan berkurang demand-nya. Mengingat importir karet dari Amerikanya mungkin tidak mau ngambil dari Indonesia lagi. Harus mencari negara yang tarif dagangnya lebih murah. Karena Indonesia ada 55 negara yang dianggap predator bagi Amerika. Bagi Amerika ya. Artinya negara ini surplus ekonominya di depan Amerika, termasuk kita Indonesia. Yang paling parah memang Cina, yang paling untung di depan Amerika itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Trump ke Indonesia? Tarif dagang naik jadi 32%. Beberapa data terbaru, kalau nggak salah hari ini saya dengar beritanya kata kementerian naik lagi jadi 46%. Saya nggak tahu mana yang benar. Yang jelas angka-angka ini masih bisa berubah ya. Intinya adalah angkanya jadi tinggi itu aja. Sejauh ini 32%. Rupiah pernah naik 17.000 tertinggi ini sejak zaman reformasi tanggal 7 April. Sekarang mulai turun lagi. Berlaku 2 tahap. 5 April berlaku 10% dulu seperti biasa. Lalu 9 Aprilnya sudah berlaku resiprokal 32%. Yang dilakukan Indonesia gimana? Mau ngelobi. Ya doain aja mudah-mudahan Pak Menlu Sugiono ataupun dubesnya ataupun Prabowo langsung bisa meyakinkan Uncle Trump. Tolonglah gitu kan. Kan kita sobat. Nanti dikasih
villa di Bali gitu. Dan mudah-mudahan bisa ya. Kalau bisa bersyukur, dan itu salah satu rezeki sih. Keberuntungan menurut saya kalau bisa itu. Kenapa? Karena kalau saya melihat logikanya Trump dan juga strategi yang sedang mereka jalankan, mengizinkan Indonesia dengan lobby itu, kalau bagi perspektif Amerika sangat negatif. Kenapa? Karena kalau Indonesia bisa diperbolehkan, yang lain akan mengikuti strategi yang sama. Dan setiap negara akan dalam tanda kutip mengancam atau menekan. Disebutnya itu pressure point. Jadi titik lemah akan menyodorkan titik lemah Amerika untuk menekan Amerika agar sepakat dengan angka yang baru. Kalau satu negara di lobby bisa, yang lain akan semuanya melakukan hal yang sama, akan mencari seluruh kelemahan Amerika. Maka bagi perspektif Amerika, rugi kalau mau lobby Indonesia. Bagi kita mudah-mudahan Amerika menerima. Ya, bagi kita. Sekarang sobat-sobat, saya ingin mengajak para pemuda Indonesia itu berpikir bukan dengan perspektif untung-untungan, mudah-mudahan, bukan seperti itu. Sorry. Sampai mana tadi kita? Muncul ini ya? Oke. Jadi saya mengajak sobat-sobat semua untuk mempersepsikan bahwa udah aja anggap bahwa angkanya itu tidak berkurang. Bahkan antisipasi angkanya kemungkinan naik. Nggak bisa ditebak. Bapak Trump ini nggak bisa ditebak. Gitu aja udah gitu, seenaknya. Asumsikan bahwa cari resiprokal bagi Indonesia itu bukan 32%, taruhlah 50%. Ingat ya, Cina itu 145% di tarifnya. Persepsikan. Dengan kayak gini, Anda sudah harus memiliki seluruh strategi, skill, siap-siap menghadapi semua krisis ekonomi global dan krisis nasional. Harus siap-siap. Dampak langsungnya adalah PHK. Langkahnya lapangan pekerjaan, terutama di bidang yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi. Ekspor ke Amerika ataupun bidang-bidang yang berkorelasi pada produk tersebut. Siap-siap sobat-sobat. Oke. Nanti saya akan baru di akhir akan ngasih tahu tentang beberapa langkah strategisnya. Ini dampak yang akan terasa. Dampak politik. Efek dari ketidakstabilan geopolitik global ini akan berpengaruh juga pada bangkitnya politik identitas, hoax, polarisasi. Kenapa? Dalam situasi krisis apalagi secara ekonomi ya, hal yang paling subur itu adalah agitasi dari kelompok-kelompok yang membawa narasi-narasi simplistik. Nah, saat itu terjadi, sobat-sobat ingat aja ke saya. Ingat bahwa radikalisme ataupun narasi-narasi yang penuh dengan kebencian, permusuhan, hanya karena kita sedang lagi bermasalah, lagi krisis ekonomi, lagi dapur nggak ngebul, solusi radikalisme dan solusi ekstremisme atau solusi yang penuh dengan kebencian, permusuhan itu tidak akan pernah menyelesaikan. Karena Anda harus tahu, di setiap narasi kebencian, narasi permusuhan itu selalu ada pihak-pihak yang untung. Bahkan di depan seluruh krisis ini ada pihak-pihak yang sedang untung baru, sobat-sobat. Orang-orang yang mengetahui semua langkah Trump sebelum langkah itu diumumkan, mereka udah antisipasi. Misal, ketika melihat angka-angka ini, pengusaha-pengusaha yang paham tentang langkahnya Trump sebelum Trump itu mengumumkan, mereka udah siap-siap. Saya tidak yakin bahwa seluruh pengusaha Indonesia itu pada bangkrut. Mungkin ada yang lagi super cuan sekarang. Karena mereka sejak awal sudah mengantisipasi dari mulai, kan Trump itu diumumkan menang bulan November ya. Bulan November. Seluruh pengusaha dunia termasuk Indonesia itu memantau terus pemilu Amerika. Siapa nih akan menang nih, Kamala Harris ataupun Trump. Begitu Trump menang, langsung saat itu juga langkah strategi B, C, D yang sudah mereka siapkan itu langsung dijalankan. Lalu mereka udah merelokasi
mengarahkan ekspornya itu ke negara-negara lain. Sudah menyiapkan. Bukan sekarang, kalau sekarang negara-negara lain itu sedang gampang juga sekarang itu, tapi sejak kemarin-kemarin tuh. Atau misalnya kalau bagi investor nih, dia invest misalnya, dia invest 10 triliun untuk karet misalnya. 10 triliun untuk karet. Ketika Trump menang, dia sudah langsung menarik investasi, lalu dia invest ke bidang-bidang yang tidak terdampak oleh ekonomi Amerika. Ke bidang-bidang yang tidak berhubungan dengan ekspor ke Amerika misalnya. Karena dia sudah tahu sejak awal. Kalau sekarang orang lagi tarif dagang naik kayak gini, angka saham di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan tarif Amerika anjlok semua angka sahamnya. Kalau mereka menarik saham sekarang rugi. Kalau kemarin angka sahamnya misalnya 100.000 per lembar, 1 juta per lembar, sekarang mungkin bisa drop angka saham ini. Tapi orang yang mengerti dari kemarin mereka udah ambil sahamnya, pindah ke bidang yang lain. Itu contoh bahwa orang-orang yang memahami pola-pola geopolitik dan kemungkinan ke depan kayak gimana, mereka udah mengantisipasi sejak awal. Kita sebetulnya mengkaji ini sudah agak telat, tapi lumayan lah. Yang jelas, saya ingin kawan-kawan memahami fenomena ini sehingga ke depan langkah-langkahnya sudah disiapkan. Apa yang perlu Anda siapkan dari sekarang sebelum ke depan makin berat, makin sulit. Kalau makin enak, nyaman, dan kondusif, kan nothing tulus, ya enggak? Anda sudah menyiapkan semua strategi terburuk, lalu tiba-tiba keadaan membaik. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau terbukti keadaan makin buruk, Anda sudah siap-siap. Inilah concern kami di Elite Circle agar kawan-kawan anak-anak muda itu selalu dibekali dengan skill-skill yang paling dibutuhkan untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman, sahabat-sahabat. Oke, ini dampak pertama ekonomi. Dampak keduanya adalah politik. Hati-hati aja. Akan banyak fitnah, hoax, akan banyak hal-hal yang akan menggoncang stabilitas dalam negeri. Termasuk sobat-sobat, termasuk nih saya perlu ngasih tahu bahwa salah satu prasyarat dari kemajuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi domestik itu adalah stabilitas dalam negeri. Sebaliknya, salah satu cara untuk menghancurkan ekonomi sebuah bangsa adalah dibuat masyarakatnya berantem terus. Dibuat pemerintahnya itu sibuk terus untuk menghadapi kemarahan dan juga ketidakpuasan masyarakat. Tidak dikasih kesempatan untuk fokus berpikir untuk sama-sama membangun. Nggak boleh dikasih kesempatan dengan alasan apapun. Akan dicari alasan itu terus. Nah, berarti kawan-kawan harus menyeimbangkan tuh antara kritis, bersuara, dan juga objektif untuk mendukung program-program yang memang bagus. Dan itu nggak mudah. Karena salah satu logical fallacy yang biasanya dialami oleh anak-anak muda yang bersemangat adalah pandangan hitam putih. Pandangan hitam putih. Dikotomi fallacy. Pokoknya ini pemerintah ini dibela mati-matian. Atau buruk semua mati-matian. Semuanya pokoknya hancur aja. Tolak seluruhnya atau terima seluruhnya. Itu bahaya. Itu berpikir yang logical fallacy namanya. Berpikir yang ngaco. Jadi kawan-kawan perlu kritis. Tapi di saat yang sama perlu fokus melihat apa saja yang perlu dibangun di bangsa Indonesia ini. Karena ketika kita seluruhnya itu marah terus, gak akan ada yang bisa dibangun. Gak akan ada yang bisa dibangun. Semuanya selalu dimulai lagi dari titik nol lagi. Nah, berpikir simplistik kayak gitu bukan ciri khas seorang yang berpengetahuan. Bukan ciri khas seorang intelektual. Bukan ciri khas pemuda-pemuda yang kritis. Oke, nerima semuanya atau nolak seluruhnya. Dampak yang ketiga, ini lebih parah lagi dan ini sudah terjadi sebetulnya sejak 10-15 tahun yang lalu ya. Konflik di Laut Cina Selatan. Di dekat Kepulauan Seribu ini. Karena ini adalah jalur perdagangan utama yang masuk ke Asia Tenggara, apalagi yang masuk ke Indonesia, termasuk ketika mau ke Australia lewat sini juga nih, jalur paling efisiennya. Ini diperebutkan antara Amerika dan Cina. Sudah lama ini. Tapi dengan kondisi sekarang makin panas. Makin panas. Salah satu spekulasi kalaulah terjadi perang dunia 3, salah satu pemicunya adalah mungkin konflik di sini. Karena kapal perang, kapal induk Amerika ataupun Cina sudah banyak yang parkir di daerah Laut Cina Selatan ini. Dan ini saya sudah membahas dengan cukup detail dalam serial geopolitik bertahun-tahun yang lalu soal ini. Anyway, ini
salah satu implikasinya bagi kita, Anda harus memiliki kemampuan pertahanan yang baik sebagai individu ya, sebagai individu. Pertahanan fisik, pertahanan ekonomi dan yang lain-lain. Dampak yang lain, teknologi. Tekanan geopolitik Amerika terhadap teknologi. Amerika akan makin banyak intervensi teknologi, terutama teknologi-teknologi yang sudah mereka kooptasi. Ini jangan berharap Anda punya security yang aman menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok sekarang lagi mau dibeli kan, masih belum nih. Tapi kalau udah dibeli ya udah. Sekarang kita beralih kemana? Kita beralih ke Cina sekarang. Sama aja, Cina juga butuh seluruh data itu untuk melawan Amerika. Jadi Anda mau masuk ke kandang beruang atau ke kandang singa, silakan milih. Silakan milih. Artinya apa? Setidaknya kawan-kawan harus memiliki security awareness, kesadaran tentang keamanan. Jangan segala sesuatunya Anda terlalu terbuka di media sosial. Termasuk data-data Anda pribadi. Semuanya dikasih ke AI. Ya kan diolah seluruhnya sobat-sobat. Harus sadar hal-hal kayak gini. Karena kaidahnya sederhana. Kalau sebuah teknologi itu gratis, berarti kitalah komoditinya. Kalau teknologi itu gratis, kita tinggal menggunakan, berarti barang dagangannya adalah kita. Kita menggunakan YouTube, kita barang dagangannya. Kita free menggunakan search engine Google, kita barang dagangannya. Kita searching apapun, data kita dijual oleh orang lain. Kita menggunakan AI free, bahkan yang bayar pun $20 per bulan ChatGPT, kita menggunakannya. Anda boleh menggunakan, tapi Anda harus paham bahwa kita semua sedang menyerahkan sebagian informasi tentang diri kita, kepribadian kita ke AI. Dan itu diolah oleh orang lain. Oke, itu harus paham aja. Nanti dalam skala masifnya itu akan dikelola oleh negara, oleh Amerika ataupun oleh Cina. So, sekarang di depan seluruh fenomena ini, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh kita, para pemuda, langkah-langkah konkretnya? Ada banyak survival kit ya, ada 5. Yang pertama, sahabat-sahabat,